Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Buat nikmat yang sudah Tuhan berikan. Buat anugerah Tuhan yang selalu baru. Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang nyata. Pagi hari ini kami mau membangun mezbah. Kami mau menyembah Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur bagi nama-Mu. Nama-Mu terindah, nama-Mu termulia, nama-Mu luar biasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Sahabat yang setia,
menuntun hidup kami. Oh, terima kasih penyertaan-Mu sempurna. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Oh yang layak terima sembah kami, oh yang layak terima pujian kami. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua akan anugerah-Mu. Bapa, biarlah kami boleh terus merenungkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya saudara, kita bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua akan anugerah Tuhan. Baik, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 saudara. Ya, Filipi pasal 3 ayat 7 berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, saudara, Rasul Paulus sedang berbicara dan sedang mengingat akan semua pencapaian yang sudah dia dapat. Kita tahu bersama ya, Rasul Paulus kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atas, ya, dia menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Ya, dia berkata ya bahwa aku ini bisa bermegah ya pada hal-hal yang lahiriah, aku dapat bermegah. Ya, Rasul Paulus berkata, aku ini seorang percaya yang ya benar-benar bisa menjadi teladan pada saat itu. Rasul Paulus berkata ya, secara lahiriah dia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi asli. Tentang kegiatan, dia adalah penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dia mentaati semua hukum Taurat dan tidak bercacat, kata Rasul Paulus. Tetapi ayat yang ke-7 dia berkata, tetapi ya apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saudara, ya, dalam hidup ini kita ini memiliki banyak pencapaian dalam hidup kita, dan apa yang menjadi keuntungan bagi kita. Ya, Rasul Paulus berkata, dia menyebutkan dia disunat pada hari yang ke-8, dia dari Ibrani asli, dia orang ini, dia tidak bercacat dalam hukum Taurat. Ya, nah hari ini saudara, kita semua pasti punya kebanggaan, kita semua pasti punya sesuatu yang bagi kita itu merupakan keuntungan bagi kita. Ya, tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, seharusnya segala sesuatu yang dulu merupakan kebanggaan, keuntungan, sekarang itu dianggap rugi. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang bisa menyamai kilau dan keindahan dengan pengenalan akan Kristus. Tidak ada satu pun yang bisa dibandingkan oleh ya beruntungnya kita ini mengenal dan memiliki Kristus, saudara ya. Saya mengalami ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Kristus, benar, apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang saya anggap rugi, saudara. Ya, kita semua sebagai orang Kristen, orang percaya, kita juga harus punya prinsip yang seperti itu. Seperti apa yang Rasul Paulus berkata ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, merupakan kebanggaan bagiku, merupakan kemuliaan bagiku, ya merupakan ya sesuatu yang kita banggakan, yang kita merasa itu sebagai sebuah penghargaan, pujian atau apapun. Pokoknya segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagi kita, ya sekarang aku anggap itu rugi ya karena Kristus. Artinya apa, saudara? Kehadiran Kristus itu mengubah segala-galanya. Artinya apa? Harusnya kehadiran Kristus itu menggantikan semua kemilau, ya kesenangan dunia yang pernah kita ya kecap, ya semua tidak ada apa-apanya lagi ketika kita ini mengenal Kristus, saudara ya. Makanya ayat yang ke-7 di ayat yang ke-8 dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Ya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, supaya aku boleh memperoleh Kristus. Saudara yang terkasih,
Ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, orang yang mengalami lahir baru, berjumpa dengan Tuhan, ya, dia mengalami sesuatu keindahan di dalam Kristus sehingga dia melupakan semua yang di belakang dan dia melihat ke depan dan dia mengalami rasanya cinta Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Ya, Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu itu sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Apa yang hari ini menjadi mulia bagi kita? Apa yang hari ini menurut saudara sesuatu yang nikmat? Apakah hari ini yang sedang menyenangkan dagingmu? Apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini yang rasanya itu adalah sebuah pencapaian hati-hati? Ya saudara, tidak ada satupun harusnya yang bisa menggantikan keindahan Kristus dalam hidup kita. Kan itu Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada segala-galanya. Ya, karena itu orang yang menerima Yesus, dia rela meninggalkan semua dosa, kebohongan, kemarahan, kepahitan, dosa apapun. Kenapa? Aku tidak mau menukarkan Kristus dengan apapun, termasuk apalagi oleh kenikmatan dosa. Mari kita belajar hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Mari kita belajar hidup menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengejar apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan, supaya hidup kita tidak bercacat celah. Dan mari mulai tinggalkan apa yang merupakan keuntungan bagi kita. Ya, mungkin ada sebagian ibu-ibu yang merasa, ya, wah, saya itu senang banget kalau koleksi tas yang mahal-mahal. Mungkin ada yang berkata, wah, saya itu senang banget kalau saya mulai melakukan hobi-hobi saya. Dan itu walaupun kita kadang harus melakukan segala sesuatu itu seringkali kita bertentangan dengan firman. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, tidak ada lagi yang lain yang kami inginkan selain mengenal Kristus dengan benar di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini sedang digoncangkan, dan ketika semua digoncangkan, semuanya juga akan hilang lenyap. Hanya Tuhan satu-satunya sandaran bagi hidup kami. Karena itu kami tidak mau menukarkan Tuhan dengan apapun. Ya, sekalipun keadaan kami benar-benar lagi tidak memungkinkan, tapi kami tidak akan pernah meninggalkan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari saudara, kita mulai terus menjadikan Dia sesuatu yang indah, jauh lebih indah dari semua yang kita miliki. Bahkan kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau terus mencintai Engkau lebih dari segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah kami terus memandang hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu dengan iman kami mau berkata di hadapan Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam bagi kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati Bapa. Sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Biarlah kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan sudah memilih kami, dan karena itu kami mau berkata, Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang terindah dari segala hal yang pernah kami miliki di hidup ini. Tuhan, satu-satunya hal yang termulia yang pernah kami miliki dalam hidup kami. Terus bekerja Tuhan, kami mau tinggalkan semua apa yang ada di belakang kami. Kami mau berlari-lari pada tujuan panggilan surgawi. Kami mau terus berkata Tuhan bahwa segala sesuatu itu lebih mulia. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pagi hari ini, biarlah kami terus boleh bersemangat menjalani hari kami. Tuhan menyertai setiap mereka yang setia mengikuti mezbah syukur di pagi hari. Biarlah damai sejahtera, kesehatan, kekuatan melimpah atas hidup setiap kami Bapa. Bahkan hamba terus berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami, apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan semuanya boleh diberkati Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mengikuti mezbah doa pagi ini, dan berkati bangsa dan negara kami dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Engkau terus melindungi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan menjadikan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.